Tuhan Yesus adalah guru kita. Mari kita datang kepada Sang Guru. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang guru yang baik itu adalah guru yang mengajar dengan total, dengan dedikasi, dan dengan kepercayaan penuh, tetapi sekaligus tidak hanya mengajar, melainkan memberi teladan yang membawa buah-buah kebaikan. Jadi seorang guru demikian. Dan hari ini kita mendengar bagaimana Yesus Sang Guru Agung itu mengajar dengan penuh kuasa. Dan para murid takjub karena Yesus sungguh menyentuh persoalan yang paling dalam kehidupan para murid. Dan Yesus tidak hanya mengajar, tetapi dia juga memberi teladan lewat apa yang dia ajarkan, yaitu penyembuhan. Dan kuasa-kuasa kegelapan setan mundur. Di situ kita bisa melihat bagaimana para murid sungguh mengalami sebuah pencerahan lewat Sang Guru. Ada pencerahan yang mereka dapatkan karena Yesus mengajar dengan penuh wibawa, dengan jelas, dan bukan hanya mengajar, tetapi juga dengan sebuah keteladanan. Mungkin kita sebagai orang tua juga sama. Dengan cara sederhana, mungkin kita sering menasehati anak-anak kita. Ayo berdoa. Dan anak-anak akan mengikuti itu ketika kita sebagai orang tua tidak hanya mengatakan, ayo berdoa,
tetapi juga memberikan sebuah keteladanan. Orang tuanya juga berdoa, sehingga anak melihat dan takjub. Oh, orang tua saya tidak hanya mengajar saya berdoa, tetapi mereka pun berdoa. Hari ini sekali lagi kita bisa melihat kuasa Yesus dengan kuasa kewibawaannya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, dan dia tunjukkan itu lewat keteladanannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita dipanggil untuk percaya pada kuasa Tuhan yang menyembuhkan, yang menyelamatkan. Maka mari kita datang pada Sang Guru itu untuk belajar tentang kehidupan. Mari kita datang pada Sang Guru itu saat kita mungkin mengalami persoalan-persoalan, dan dengan segala usaha yang kita lakukan juga dengan bantuan Allah. Allah akan tunjukkan kuasanya dalam apa yang kita mohonkan pada Tuhan. Dibutuhkan sebuah kepercayaan yang penuh. Yesus adalah guru kita, dan mari kita datang pada Sang Guru itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.